selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya. Thank you! Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengerjakan exercise terakhir dari modul Financial Accounting SAP Unit 7 mengenai Preparing Financial Statement. Ada dua exercise yang akan kita kerjakan, yaitu exercise 22 dan 23. Oke, mari kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya silahkan diganti menjadi 922, lalu silahkan masukkan user dan juga password kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Ada dua exercise yang akan kita kerjakan di video ini mengenai prosedur closing dan juga mempersiapkan laporan keuangan. Oke, kita langsung mulai aja dari exercise 22, Closing Procedures in the General Ledger. Di exercise 22 ini kita akan mengerjakan beberapa transaksi terkait dengan prosedur closing. Ada 4 task yang akan kita kerjakan. Kita mulai dari task yang pertama, Post a Journal Entry for Insurance Expense. Kita lihat dulu ke modulnya. Oke, di modul dikatakan IDES Group atau company code kita membeli polis asuransi dengan harganya adalah 6.000 euro per tahun, taxnya adalah 0%. Preminya itu sudah dibayar full di Januari dan asuransi ini berlaku untuk 12 bulan ke depan atau untuk 1 tahun ke depan. Kita diminta untuk melakukan posting invoice asuransi tersebut senilai 6.000 euro dengan vendornya adalah 1921 Global Insurance dan kita akan menggunakan tanggal 1 Januari sebagai posting dan dokumen date-nya. Insurance contract number-nya adalah 100 pagar-pagar yang akan kita gunakan sebagai reference. Dan kita diminta untuk memasukkan teksnya adalah insurance premium sekian-sekian. Jangan lupa kita juga diminta untuk memasukkan cost center-nya. Oke, kita langsung mulai aja, kita kembali ke aplikasinya. Berarti yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan melakukan posting terkait dengan pembayaran premi asuransi di muka sebesar 6.000 untuk 1 tahun. Maka dari itu kita bisa buka dari menu accounting, lalu Financial Accounting, lalu Accounts Payable, lalu Document Entry, lalu kita pilih yang Invoice atau kodenya adalah FB60. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Enter Vendor Invoice Company Code 1000. Kalau kalian diminta untuk memasukkan company code-nya, silahkan kalian masukkan 1000 ya. Di sini kalau kalian lihat, tampilannya adalah tampilan Enjoy Screen karena kita akan memasukkan semuanya di dalam satu layar yang sama. Oke, kita isi dulu mulai dari header datanya. Untuk vendornya kalian bisa masukkan 1921. Untuk invoice date dan juga posting date-nya silahkan kalian masukkan tanggal 1 Januari 2022. Kita akan menggunakan tanggal 1 Januari sebagai tanggal pembelian premi asuransi kita. Maka kita masukkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Jangan lupa diganti ya invoice date dan juga posting date-nya. Kalau sudah, untuk reference-nya kalian bisa masukkan 100, lalu kode kelas D atau F diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. 100 kode kelas dan nomor urut kalian. Lalu untuk amount-nya kalian bisa masukkan 6.000. Currency-nya adalah euro dan tax-nya di sini kalian ganti menjadi 0i atau input tax 0%. Nah, biasanya pada saat kalian mengganti tax-nya nanti akan ada warning. Kenapa sih bisa muncul warning? Karena kita memasukkan invoice date dan juga posting date-nya di tanggal 1 Januari 2022. Sementara sekarang kan kita sudah di bulan Juni. Maka dari itu SAP memberikan warning atau peringatan kepada kita, takutnya kita ada salah nih. Tapi kalau memang sudah benar semua, nggak ada yang salah, kita enter aja supaya warningnya hilang. Kita enter. Oke, sekarang warningnya sudah hilang. Nah, di bagian teksnya kita bisa masukkan insurance premium,
Diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Insurance premium, kode kelas, dan nomor urut kalian. Kalau sudah, kita akan pindah ke bagian line item information untuk memasukkan GL account-nya. Nah, di sini kalian cek apakah sudah ada kolom cost center di dalam line item information kalian. Kalau udah ada tulisannya screen variant with cost center, berarti kolomnya udah ada nih di sini nih. Tapi kalau belum ada tulisannya, maka kita harus tambahkan kolom cost center terlebih dahulu. Cara menambahkannya adalah kalian bisa klik try on yang ada di sebelah kiri. Lalu kalian pilih yang pertama, screen variant for item. Lalu kalian pilih yang Z with cost center, kalian double klik aja sampai nanti muncul kolom cost center di bagian line item information. Tapi kalau udah ada cost centernya, ya udah nggak usah dilakukan ya. Kita try off aja. Oke, sekarang kita masukkan keterangan mengenai GL account-nya. Di bagian GL account-nya, kalian bisa masukkan angka 466000, 466000. Lalu D atau C-nya kita pilih debit, amount in document currency-nya kita bisa masukkan 6000. Lalu tax code-nya pastikan sudah terpilih 0i, dan cost center-nya silahkan kalian masukkan cost center kalian masing-masing. Saya adalah CC strip F00, silahkan kalian masukkan CC strip kode kelas dan nomor urut kalian. Kalau udah, kita cek dulu ke balance-nya. Di sini balance-nya masih lampu merah, artinya belum balance. Maka kita bisa enter dulu satu kali. Nanti kalau ada warning, kita enter lagi aja ya, supaya warningnya hilang. Oke, sekarang balance-nya sudah lampu hijau. Berarti transaksi yang kita input ini sudah balance. Kalau kalian mau lihat memang jurnalnya seperti apa sih? Maka kita bisa klik simulate yang ada di bagian atas, kita klik. Maka di sini sudah muncul jurnalnya. Jurnalnya adalah insurance di sebelah debit sebesar 6000 dan global insurance di sebelah kredit sebesar 6000. Insurance di sebelah debit ini maksudnya adalah insurance expense dan global insurance di sebelah kredit maksudnya adalah accounts payable. Ini adalah nama vendor kita. Jadi kita melakukan pembelian premi asuransi secara kredit. Maka insurance expense pada accounts payable. Nah, mungkin kalian bingung ya, kok ke insurance expense? Harusnya kan ke prepaid insurance, bukan ke insurance expense. Nah, nanti angka insurance expense ini akan dibalik atau akan dihapus di tax berikutnya, oke? Nah, ini kalau sudah sesuai jurnalnya, kita post dulu, jangan lupa di post. Kita klik post yang ada di bagian atas. Oke, maka di kiri bawah ada keterangan dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000. Nah, nomor dokumen ini jangan lupa dicatat, oke? Oke, kalau sudah kalian catat nomor dokumennya, ini bisa kita /n aja. Oke, tax 1 selesai. Kita akan lanjut ke tax 2, accrual engine. Jadi di tax 2 ini kita akan melakukan setting untuk accrual engine terkait dengan premi asuransi yang kita beli di tax 1 tadi. Caranya adalah kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu periodic processing, lalu manual accrual, lalu kita pilih yang create accrual object atau kodenya adalah ACAC 301. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Accrual Object. Di bagian company code-nya, silahkan kalian masukkan 1000. Lalu di bagian Accrual Object kategorinya, kalian bisa masukkan Z_insurance. Kita pilih yang paling bawah nih, Z_insurance. Lalu di bagian teksnya, kalian bisa masukkan Accrual for Insurance Contributions, diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Accrual for insurance contribution, kode kelas dan nomor urut kalian. Lalu di bagian person responsible-nya, silahkan kalian masukkan user ID kalian masing-masing supaya ketahuan nih siapa yang membuat accrual engine ini. Saya akan masukkan user ID saya 31AC
10F-00, silahkan kalian masukkan user ID kalian masing-masing. Jangan sampai salah ya. 31 AC10 kode kelas strip nomor urut. Lalu kita bisa pindah ke bagian tengah di bagian live. Untuk start of live-nya kita bisa masukkan tanggal 1 Januari 2022. Dan untuk end of life-nya kalian bisa masukkan 31 Desember 2022. Start of life dan end of life ini maksudnya adalah jangka waktu dari premi asuransi yang kita beli. Karena tadi kita belinya tanggal 1 Januari 2022, maka start of life-nya adalah 1 Januari 2022. Dan karena jangka waktunya 1 tahun, maka end of life-nya adalah 31 Desember 2022. Kalau sudah, kita bisa pindah ke bagian bawahnya. Di tab item data, di paling kiri kalian bisa melihat ada lambang kertas kosong atau tulisannya adalah append row. Lambang kertas ini bisa kalian klik supaya kalian bisa memasukkan informasi terkait dengan accrual type-nya. Di sini untuk accrual type-nya, kalian bisa masukkan yang insura. Lalu untuk accounting principle-nya, kalian bisa masukkan yang LOGA atau local GAAP. Untuk amount to be accrued-nya, kalian bisa masukkan 6.000. Dan untuk currency-nya, kita bisa masukkan euro. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab yang ketiga, yaitu tab account assignment. Di sini silahkan kalian masukkan cost center kalian masing-masing. Saya adalah CC strip F00. Silahkan kalian masukkan CC strip kode kelas dan nomor urut kalian. Kalau udah, sebelum kita post, kita cek dulu nih, seperti apa sih nanti bentuk accrual-nya. Maka kita bisa klik accrual object yang ada di sebelah kiri atas. Lalu kita pilih yang check and simulate changes. Kita klik. Maka nanti akan muncul kotak parameter for accrual posting. Di bagian key date for accrual-nya, kalian bisa masukkan tanggal 1 Januari 2022. Dan di bagian parameters for transfer to accounting, kalian bisa pilih yang period from key date. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, maka nanti akan muncul kotak lagi display message. Di sini ada keterangan bahwa dokumen cek no errors, artinya tidak ada error yang terjadi. Kita bisa centang hijau aja. Oke, maka di sini kalau kalian scroll ke bagian bawah, di bagian calculated accrual, di sini sudah ada simulasi perhitungannya untuk premi asuransi kalian. Di sini ada keterangan bahwa setiap bulannya total yang akan kalian accrued adalah 500 euro. Di sini ada untuk bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember semuanya sama 500 euro. Tadi kan premi asuransinya 6.000 untuk 1 tahun atau 12 bulan. 6.000 bagi 12 sama dengan 500. Berarti udah benar ya simulasinya? Kalau sudah benar, sudah sesuai, maka kita bisa save. Cara save-nya adalah kita klik accrual object yang ada di kiri atas, lalu kita pilih yang save. Kita klik. Oke, maka nanti muncul lagi kotak parameters for accrual posting. Untuk key date for accrual-nya masukkan 1 Januari 2022 dan kalian pilih yang period from key date. Kalau sudah, kalian bisa centang hijau. Oke, maka nanti akan muncul display message yang menyatakan bahwa dokumen posted successfully. Artinya adalah dokumennya sudah berhasil terposting. Ini kalian bisa centang hijau aja. Nah, kalau kalian mau lihat jurnalnya, kita bisa ke tab yang kedua, yaitu tab posting. Di sini ada angka 6.000, kalian bisa double klik angka 6.000-nya. Maka akan muncul jurnalnya. Jurnalnya adalah accrued income di sebelah debit sebesar 6.000 dan insurance di sebelah kredit sebesar 6.000. Kenapa sih jurnalnya seperti ini? Nah, tadi kan pada saat kita melakukan pembelian premi asuransi, kita menjurnalnya sebagai insurance expense pada accounts payable. Seharusnya kita tidak boleh mengakui sebagai insurance expense, karena itu belum kita nikmati manfaatnya, maka nggak boleh catat sebagai expense dulu. Maka dari itu sekarang insurance expense-nya akan kita hapus. Kita letakkan di sebelah kredit 6.000 supaya insurance expense-nya menjadi 0.
Dan di sebelah debitnya kita akan masukkan accrued income. Accrued income di sini maksudnya adalah prepaid insurance-nya. Jadi kita masukkan angka 6.000-nya ke dalam prepaid insurance sebesar 6.000. Sehingga nanti kalian tidak lagi memiliki angka insurance expense, tapi kalian memiliki angka prepaid insurance. Nah, sekarang kalian bisa klik environment yang ada di bagian atas. Lalu kalian pilih dokumen environment. Lalu kalian pilih yang original dokumen. Kita klik. Oke, maka kalian akan masuk ke dalam halaman Manual Accruals, Display Line Items in the Accrual Engine. Nah, accrual object number kalian ini silahkan kalian copy dan kalian catat. Saya juga akan copy accrual object number saya. Kalau udah, sebenarnya tahapannya masih panjang nih, tapi tahapan berikutnya hanya dapat dilakukan oleh saya. Namun saya membutuhkan angka accrual object number kalian. Maka dari itu nanti saya akan minta kalian untuk submit accrual object number kalian supaya bisa saya proses. Maka dari itu jangan lupa di copy nomornya, jangan sampai salah. Kalau udah, kalian bisa /n aja. Kita /n. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 2 selesai, kita akan lanjut ke task 3, Create the Compact Journal. Kita lihat dulu ke modulnya. Oke, di modul dikatakan kita diminta untuk menampilkan dokumen apa aja yang sudah kita buat di minggu ini dengan membuat compact dokumen journal report. Jadi kalau kita mau lihat list transaksi yang sudah kita buat selama periode tertentu, kita bisa menggunakan compact dokumen journal. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu dokumen, lalu general, lalu compact dokumen journal, lalu kita pilih yang SAP minimal varian. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman compact dokumen journal. Di bagian company code-nya silahkan kalian masukkan 1000. Dan di bagian posting date-nya kalian bisa masukkan tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 2 Juni, tanggal saya membuat video ini. Kalian silahkan masukkan tanggal kalian masing-masing ya. Kalau udah, kita klik dynamic selection yang ada di bagian atas. Kita klik. Nah, di bagian username-nya, kalian bisa masukkan username kalian masing-masing. Supaya nanti yang ditampilkan adalah transaksi yang kalian buat dari tanggal 1 Januari sampai tanggal hari ini. Kalau kalian gak masukin username-nya, nanti semua transaksi yang dibuat oleh semua orang akan masuk nih ke dalam laporan kalian. Kalian kan cuma mau melihat transaksi yang kalian bikin sendiri, maka jangan lupa masukkan username kalian masing-masing. Saya akan masukkan username saya 31ac10f_00. Silahkan kalian masukkan username kalian masing-masing ya, jangan sampai salah. Oke? Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka di sini sudah ditampilkan list dari transaksi-transaksi yang sudah kita buat. Ada keterangan mengenai company code-nya, nomor dokumennya, tanggalnya, dan jurnalnya seperti apa, itu ada semua di sini. Jadi gampang nih kalau kita mau ngecek kalian udah bikin transaksi apa aja sih selama ini gitu. Oke, kalau udah ini kita bisa /n aja. Oke, task 3 selesai. Kita akan lanjut ke task 4, Create Financial Statement. Di task 4 ini kita akan mencoba membuat financial statement untuk company code 1000 dengan menggunakan angka tahun pembanding yaitu tahun sebelumnya. Jadi kita mau lihat nih, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, bagaimana sih kinerja perusahaan kita? Lebih baikkah, lebih burukkah, atau sama aja? Oke, gimana caranya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu kita pilih yang balance sheet or profit and loss statement or cash flow,
lalu general, lalu actual comparison, lalu kita pilih yang periodic actual comparison atau yang keempat nih. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selection period actual comparison. Di bagian company code-nya, silahkan kalian masukkan 1000. Lalu di bagian bawah yang report selection, untuk FIS annual-nya kalian pilih yang INT, fiscal year-nya 2022, dan periodnya kita masukkan 6 atau bulan Juni. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka di sini sudah ditampilkan laporan keuangan dari Company Code 1000 selama tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagai pembandingnya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada commercial balance sheet, ada profit and loss, dan ada yang lain-lainnya. Ini kalian bisa buka semuanya nih. Misalkan aset, kalian klik, nanti kebuka. Ada fixed asset, ada current asset. Current asset kalau kita buka lagi, ada stock, receivable, dan ada check, cash on hand, dan deposit. Liabilities juga sama nih, bisa kita buka. Profit and loss statement kalau kita mau lihat juga bisa kita buka. Ada sales revenue, ada inventory changes, raw material, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat laporan keuangan perusahaan di bagian ini. Nah ini kalau angka kalian beda sama angka saya, nggak apa-apa ya. Karena kalau kalian pernah melakukan kesalahan di exercise sebelumnya satu kali aja, angkanya pasti beda. Karena angka ini adalah angka akumulasi dari awal pertemuan sampai sekarang. Nah, kalian bisa screenshot satu halaman ini untuk kalian laporkan di dalam progress report kalian. Oke, kalau udah, kita bisa slash N aja. Oke, task 4 selesai, berarti exercise 22 udah selesai semua nih. Maka kita bisa lanjut ke exercise 23, cost of sales accounting. Di exercise 23 ini nggak banyak yang akan kita lakukan karena kita hanya akan melihat functional area di dalam satu dokumen dan juga kita nanti akan membuat P&L berdasarkan cost of sales accounting. Oke, kita langsung mulai aja dari task yang pertama, display the functional area in the document. Jadi di task pertama ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui functional area dari suatu dokumen. Karena selama ini setiap kali kita posting kita nggak pernah input functional area-nya. Tapi ternyata functional area ini sudah otomatis nge-link dengan cost center. Maka walaupun kita tidak memasukkan informasi terkait functional area, tapi kalau kita masukin informasi terkait cost center, secara otomatis nanti angkanya juga akan masuk ke dalam functional area masing-masing. Functional area adalah area fungsional suatu bisnis atau pengelompokan dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan dari fungsi di dalam suatu bisnis. Misalkan fungsi administrasi, fungsi produksi, seperti itu. Oke, kita coba lihat functional area-nya. Kita bisa buka menu accounting, financial accounting, accounts payable, lalu accounts, lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL1N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor line item display. Di bagian vendornya, kalian bisa masukkan vendor kalian masing-masing, yang agensi, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Saya adalah agensi F00. Silahkan kalian masukkan agensi, kode kelas, dan nomor urut kalian. Lalu company code-nya 1000. Kalau udah, kita bisa langsung execute. Kita klik. Oke, di sini sudah ditampilkan ada 6 daftar hutang kita kepada vendor agensi. Di sini saya akan random aja, misalkan saya pilih yang pertama nih yang 2500. Saya akan centang, lalu saya akan pilih display dokumen. Lalu saya akan pilih call up document overview. Nah, di sini muncul jurnalnya, ada occupancy cost di sebelah debit dan real estate agensi Hamburg di sebelah kredit. Nah, di bagian occupancy cost-nya, ini saya akan double klik. Maka saya akan masuk ke informasi lebih detail mengenai GL account occupancy cost ini. Di sini kalian bisa lihat ada keterangan mengenai functional area. Functional area-nya adalah 0400. Functional area 0400 adalah functional area untuk administrative cost.
Jadi segala biaya yang termasuk ke dalam biaya administrasi akan masuk ke dalam functional area 0400. Gitu. Nanti kalau ada pengeluaran terkait dengan pembelian material, berarti masuknya ke functional area produksi, misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa selesaiin aja. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, create a P&L based on cost of sales accounting. Di task 2 ini kita diminta untuk membuat profit and loss statement atau laporan laba rugi berdasarkan cost of sales accounting. Nah, kalau kalian tanya, bukannya tadi di task sebelumnya sudah dibuat ya? Nah, tadi kita buat dengan menggunakan period accounting. Sekarang kita membuat dengan menggunakan cost of sales accounting. Pasti nanti ada perbedaan mengenai kategori bebannya. Maka kita coba buat dengan cost of sales accounting. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu kita pilih yang general ledger report new, lalu kita pilih yang financial statement or cash flow, lalu general, lalu actual comparison, lalu kita pilih yang pertama, financial statement actual comparison. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selection financial statement actual comparison. Di bagian currency type-nya, kalian bisa pilih yang 10 atau company code currency. Lalu company code-nya adalah 1000. Untuk bisnis areanya, kalian bisa masukkan bisnis area kalian masing-masing. B, kode kelas dan nomor urut kalian, jangan sampai salah. Lalu kalau udah kita scroll ke bagian bawah. Di bagian report selection-nya, untuk ledger kalian pilih L6 atau lokal. FIS annual-nya pilih yang INT. Reporting year-nya kalian masukkan 2022 tahun sekarang. Untuk reporting period from dan to-nya kita akan masukkan 1 sampai 12 karena kita akan melihat laporan keuangan dari bulan Januari sampai Desember. Lalu untuk comparison year-nya kita bisa masukkan 2021 karena kita akan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai pembanding. Dan comparison period from dan to-nya kita juga masukkan 1 sampai 12 Januari sampai Desember. Lalu di bagian bawah, output type-nya kalian pilih yang Classic Drill Down Report. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka di sini ditampilkan laporan keuangan dengan cost of sales accounting. Ada bagian aset, liabilities, profit and loss statement, dan juga financial statement usage-nya. Ini bisa kalian buka juga ya, kalau kalian mau lihat angka detailnya. Oke, sekali lagi, kalau angka kalian beda dengan angka saya, nggak apa-apa ya, biarkan aja, oke? Oke, jangan lupa halaman ini juga kalian screenshot untuk kalian laporkan di dalam progress report kalian. Kalau udah, kalian bisa /n. Oke, task 2 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.